entah hilang atau belum belum kerekod gitu ya teman-teman. Nah, sehingga di sini kita akan buat di sini ya dari awalnya. Di sini kalau kalian lihat ini ada kayak gini ya, icon semacam ini kalau kita dekatkan di atas. Nah, seperti ini. Kita bisa klik itu ya. Nah, seperti ini kita klik. Nah, ini akan minimize. Wow. Nah, kalau kalian lihat di sini jadi kita nggak perlu untuk melakukan ya tombol yang ada di sini. Jadi kita tidak perlu CTRL Alt Shift karena memang di sini sudah bisa kita minimize. Ya, seperti ini, Bro. Kita bisa minimize. Jadi enak banget. Apakah ini bisa kita gunakan pakai SD card tuh? Jadi kendalanya memang kendala terbesar di SD card adalah itu tadi, jadi keluar sendiri. Dan sekarang di sini di video ini kita akan ngebahas lebih tentang eksplorasi Kali Linux di Chromebook ya. Ya, dengan memakai Croton. Jadi ini bukan natif ya, ini pakai Croton. Ctrl Alt T. Kalau kita masuk shell, kita akan coba ya di sini shell start FCE 4. Wow. Enter crud must be run as root. Oke, sudo start xfce 4. Yap, oke teman-teman sudah. Nah, ini dia. Ya, jadi sebenarnya kenapa kita install Kali Linux kemarin Ubuntu gitu. Jadi ketika kita pakai Ubuntu ya, Ubuntu ini jadi kita tidak bisa langsung misalnya dari terminal kayak gini. Misalnya kayak gini sudo apt install. Nah, ketika kita mencoba untuk menginstal program-program dari Kali Linux ya, mungkin ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Nah, sedangkan ketika kita itu memakai Kali Linux, nah seperti ini, maka di sini kita hampir bisa untuk menginstal berbagai macam tools yang ada di Kali Linux nih, teman-teman ya. Di sini contohnya. Jadi Kali Linux ini dia kan memang Kali Linux is open source, Debian based Linux ya, Debian ya, sehingga kita bisa menggunakan beberapa perintah-perintah yang ada di Debian. Jadi ini tuh dia fokusnya security task, jadi untuk keamanan, lebih ke keamanan, terus testing atau pengujian, terus research, komputer forensik, dan reverse engineer. Jadi fokusnya ke situ ya teman-teman kalau di sini. Sedangkan kalau Ubuntu itu lebih umum ya. Cuman di sini memang tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menginstal sebagaimana Ubuntu gitu ya teman-teman ya di sini. Saya kalau kalian lihat di sini aku juga bisa kok nginstal Inkscape, terus browser dan lain sebagainya yang kayak di Ubuntu gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya sama, cuman di sini lebih memudahkan kalian untuk mendapatkan ini berbagai macam tool. Di sini ada banyak sekali tool ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini di documentation. Nah, di sini ada berbagai macam tool. Intinya ini banyak sekali yang saya juga nggak terlalu familiar buat saya gitu ya. Cuman di sini buat kalian yang mungkin familiar atau udah terbiasa kayak gini gitu ya. Ini kita bisa dengan mudah untuk menginstal ini semua. Misalnya di sini ya, Samba. Nah, kita mau menginstal Samba nih. Ini namanya Samba ya, teman-teman ya. Kita klik aja di sini Samba. Nah, di sini Samba ini dia itu memiliki nama nih. Memiliki package yang lumayan banyak. Di sini kita bisa langsung coba install Samba. Nah, seperti ini Samba. Di sini kita masukkan password. Nah, nih kalian lihat dia akan langsung bisa ke install teman-teman. Jadi kalian tidak perlu satu persatu package-nya gitu ya, lib ini dan lain sebagainya. Jadi itu nanti sudah ke install semuanya. Nah, Linux di Krusty ini itu juga akan kesulitan. Saya juga udah coba gitu ya teman-teman. Jadi tidak semua yang ada di sini, tool-tool yang ada di sini nih bisa teman-teman. Tidak semua gitu ya teman-teman. Ya mungkin kalau bisa kita harus tambahin dependensi dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga bisa langsung dulu dari sini gitu ya. Cuman kalau ini sudah dioptimalkan ya teman-teman, kalau ini ketika kita install Kali Linux di sini seperti itu. Nah, contoh lagi di sini ya, misalnya yang agak banyak ini ya. Ini ada John Data. Kita akan coba ya. Ini kita no ya. apt install John
data. Nih kalian lihat ya, enter. Ya, wah, langsung ke install teman-teman ya di sini. Nah, seperti ini sebenarnya cuma untuk mempermudah kita kayak gini teman-teman. Karena ini udah dioptimalkan di Kali Linux-nya seperti itu. Cuman kalau misalnya kalian mau install semuanya, ya saya rasa ini jadi kurang oke di storage-nya ya teman-teman ya. Karena kalau aku lihat di sini, ya di bagian download di sini kita bisa pilih ya. Ada banyak sebenarnya ini modelnya ya, ada yang bare metal, virtual machine, terus ini mobile, jadi ada yang bisa dari Android ya, dari Android juga bisa. Di sini ada yang dioptimalkan untuk ARM, cloud, container ya, dalam bentuk container juga ada. Cuman ini banyak sekali yang silang ini ya teman-teman ya, jadi kurang optimal. Terus ada Liveboot, WSL, dan di sini nah installernya ya teman-teman ya. Di sini kalau misalnya kalian pengen install secara natif, ini 2,7 ya, complete offline installation with customization untuk instalasinya. Sedangkan di sini untuk everything nih kalian semuanya jadi komplit. Di sini 9 gigaan. Wow, 9 gigaan ya teman-teman ya, kalau kalian lihat di sini 9 gigaan. Ngeri. Kalau net installer di sini kalian perlu koneksi internet ya, terhubung teman-teman ya. Walaupun ini sama kayak yang ada di sini, kalian perlu koneksi internet. Cuman nanti kalau misalnya kalian pengen menggunakan lagi, ya kalian harus download lagi gitu. Nah, bedanya sama yang offline installer itu kalian bisa gunakan berkali-kali walaupun kalian tidak terkoneksi ke internet. Ini juga ada yang versi weekly ya. Jadi ini untuk yang updatean terbaru ya, kayak versi stabil beta developer yang ada di Chrome ini ya. Jadi yang mendapatkan update lebih awal. Cuman di sini untested ya teman-teman ya. Jadi belum stabil lah istilahnya kayak gitu. Ya seperti itu bro. Gitu. Dan ini juga Kali Linux juga bisa kok diinstal di virtual machine. Nah, di sini ada VMware, VirtualBox. Jadi ini sebenarnya dia itu banyak sekali pilihan yang bisa kalian gunakan, oke. Nah, di sini kita nggak bahas untuk semuanya yang ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi kita fokus saja ke Kali Linux yang ada di Chromebook, oke, teman-teman. Ya, Kali Linux yang ada di Chromebook. Jadi ketika kalian install Ubuntu, kalian di kemungkinan besar kalian juga tidak bisa langsung kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen install, ya ketika kalian sudah install Kali Linux ini, kalau kalian pengen install tool yang ada di sini, tinggal kalian lihat di listnya aja gitu ya teman-teman. Jadi pemanggilannya sesuai yang ada di list gitu teman-teman, sesuai yang ada di list ini sudah dikasih tahu nih kayak gini nih gitu. Hydra misalnya, di sini Hydra, kita akan install Hydra nih. Hydra, install Hydra, oke. Hydra tuh kan dia langsung nih. Nah, ini 16 MB, yes or not. Nah, ini kalau kalian tahu Hydra buat apa, ya silahkan kalian bisa ke komentar ya. Jadi seperti ini nih enaknya ya. Jadi kalian tinggal klik aja. Di sini juga ada kok, ini untuk informasinya juga ada komplit ya teman-teman ya. Di sini tuh dokumentasinya kayak gini teman-teman ya di sini. Nah, ini kalau misalnya kalian mau install dari, nah ini ya dokumentasinya juga ada. Dan kemungkinan juga ini kan komunitasnya juga paling ada ya teman-teman ya, komunitas untuk Kali Linux sendiri gitu ya. Kalian bisa cari aja di Google atau di Facebook atau di manapun gitu ya di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya itu kita bisa menjadi lebih mudah dalam menginstal berbagai macam aplikasi atau tool yang ada di Kali Linux, yang disediakan di Kali Linux untuk mendukung testing, security, keamanan maupun jaringan. Seperti itu, bro. Nah, untuk install berbagai macam aplikasi lainnya, ini juga bisa sama aja. Kita juga bisa install. Misalnya di sini kita mau install game. Nah, seperti ini. Ya, bisa aja gitu ya. Jadi ini udah ada nih. Nah, sekarang aku pengen lihat OBS Studio. Kayaknya lebih kecil deh. Bentar. Oh, malah lebih besar, teman-teman. Oke, nggak masalah lah ya. Ini Tuget 78 ya, 78 MB kalau kita downloadnya, tapi nanti setelah itu 217. Nah, ini kalian lihat ini installnya ini dari kali.cs nctu.edu.tw ya. Ini kita dapatnya dari sini nih teman-teman ya, dari sini nih, kali.org kali rolling. Nih seperti ini nih, kita copy, tempel. Wow, bisa teman-teman. Kelebihannya ketika kita pakai ini jadi window kayak gini teman-teman ya, ini seperti ini kita bisa langsung copy paste ya teman-teman ya. Di sini keren. Nah, ini dia http index kali rolling.
Nah ini dia ya, Kali Linux. Oh iya, Kali Rolling ini kayak macam kayak Xenial ya teman-teman ya. Jadi ini kayak nama penamaan versi gitu ya teman-teman ya. Dan ini versi yang kita install itu adalah Kali Rolling ya teman-teman nih. Ada rilis historinya. Jadi yang pertama itu Moto. Ini Kali 1.0.0 itu namanya Moto. Yang nomor 2 ini namanya Safi ya teman-teman ya. Dan ini yang mulai dari 2016 ini namanya Kali Rolling. Ini first release ya teman-teman ya. Dia kernel pakai kernel Linux 4.3 dan Genome 3.18 seperti ini. Oh ya, di sini kita pengen lihat ya, kalau misalnya kalian penasaran, ini yang kita install itu jadi Kali Linux versi apa. Di sini kita bisa pakai cat ini ya teman-teman, cat command gitu ya. Ini merupakan salah satu perintah yang banyak ya digunakan di Linux. Ini sebenarnya kepanjangannya adalah concatenate. Jadi perintah ini dapat membaca dan menyatukan file ya bro, menulis konten ke output standar gitu ya. Jadi sehingga outputnya itu nanti akan bisa dibaca gitu ya teman-teman. Ini makanya di sini ada cat etc OS release-nya ya, di bagian OS release. Ini nama filenya. Ada namenya Kali GNU Linux, terus ID-nya Kali, versinya adalah 2022.3. Coba kita lihat. Titik 3 berarti 2022.3. Ya ini yang terbaru berarti ya, ini belum masuk ke Linux release history ya teman-teman ya, 2022.3. Terus untuk versi ID-nya 2022.3 dan di sini versi kode name-nya adalah Kali Rolling, ID like-nya Debian ya di sini, ANSI color 1.31. Terus untuk home URL-nya ini kali.org. Terus di sini untuk home URL-nya http www.kalilinux.org. Terus untuk support URL forum.kalilinux.org. Book report-nya di sini. Ya, cukup komplit ya di sini. Kita bisa tahu untuk versinya gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini sudah ya, kita udah tahu di sini. Kalian bisa lihat sendiri untuk versinya dan lain sebagainya. Ini Kali Linux ya. Terus kita akan lihat untuk yang ini tadi yang barusan kita install, yaitu OBS di bagian multimedia. Kita lihat di sini. Nice. Oke, kita akan optimizing. Kalau kemarin ketika kita coba di Ubuntu itu ada kayak glitch, ada kayak garis-garis di layarnya di sini, walaupun di recording atau streamingnya itu nggak ada ya. Jadi kita akan coba untuk itu ya, coba untuk melihat apakah ini nantinya akan sama gitu ya. Kita akan coba lihat. I'm not okay next. Ya, ini kita cancel aja ya bro. Nah, di sini kita bisa menjalankan ini ya teman-teman ya. Sama ketika kita pakai Ubuntu kemarin, kita bisa menjalankan OBS Studio. Kalau kita plus, kita coba untuk melakukan, nah ini dia, kita ke screen capture, langsung aja kita oke. Nah, ternyata di sini lebih stabil ya teman-teman ya. Ini kemungkinan ada dua faktor. Yang pertama adalah kemarin kita pakai di versi yang dev ya teman-teman ya, di Chromebook channel dev, dan sekarang ini kita pakai di Chromebook channel stabil ya teman-teman ya, channel yang stabil. Mungkin itu yang kedua, atau kemungkinan di bagian itu. Kalau kemarin kita pakai Ubuntu, sekarang kita pakai Kali Linux. Ini Kali Linux yang versi terbaru ya, versinya ya teman-teman, kalian lihat di history tuh, dan ini udah versi 3, berarti yang terbaru. Ya kemungkinan sih gitu ya, bisa aja gitu ya antara kedua itu. Ini lancar ya teman-teman, kalian lihat. Ini berasa aku pakai laptop yang biasa ya. Keren loh, ini bisa ya kayak gini teman-teman ya. Kita akan coba untuk buat teks. Coba. Oke. Wow, cepet teman-teman. Ini lebih cepet ya teman-teman ya, lebih stabil. Nih kalian lihat nih, lebih stabil. Kita akan ke studio mode coba ya. Tuh, lebih stabil teman-teman. Ini kita akan gini kan. Kemarin itu ketika saya pakai yang itu yang ada, yang udah saya rilis ya di YouTube ramansaber.net, kita udah rilis di situ. Itu rasanya itu beda banget teman-teman ya. Jadi kayak nge-lag gitu ya, cuman bisa gitu. Kita juga udah tes streaming, di Quixote juga, dan itu lancar. Nah, sekarang di sini kalian bisa lihat sendiri, ini super lancar teman-teman. Misalnya di sini kita tambahkan source lagi ya, media source. Kita akan coba cari file, sudah dapat
image, kita bisa gunakan ke sini nih, OBS Studio. Oke, pictures. Lah mana? Lah kok hilang? Kita hapus image ya, kita image karena ini bentuknya image. Oke, bentuknya image, kita langsung ke picture. Oke, ke download. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini dia. Oke, nice teman-teman. Keren ya. Langsung kayak gini nih. Oke, langsung kayak gini nih. Oke, dan di sini sejauh ini oke ya teman-teman ya, sejauh ini oke. Untuk ini ya, untuk video capture nih, coba untuk video capture sekarang. Oke, video capture, wah hampir aja ya. Di sini aku akan ginikan. Nah, ini aku kasih bonus nih. Ini dia, yeay. Ya, ini bisa ya teman-teman ya. Kalian lihat nih, ini bisa, oke? Nih, ini dia. Yes. Nah, ini dia bisa ya. Oke. Cukup ya, oke. Udah cukup. Nice. Dan di sini oke ya, kita bisa pilih ini 720. Jadi ini langsung milih ke maksimal ya, maksimal dari webcam kita, bro. Ngeri ya. Keren banget ini untuk yang lain-lainnya. Jadi di sini, nah di sini itu wah ini malah jadi bisa ya, kita bisa pakai OBS Studio dengan oke ya, dengan well. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai ya syaratnya emang ini ya, jadi kalian pergi ke developer mode gitu ya teman-teman. Dan di sini ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa untuk channel kita kan ada channel, ada 3 channel ya, jadi stabil, beta, dan dev ya. Jadi ketiga-tiganya itu kita bisa ke developer modenya gitu ya teman-teman, dengan menghilangkan verifikasi bootingnya teman-teman ya, seperti itu gitu bro. Oke, nah ini untuk OBS Studio oke ya teman-teman ya. Jadi di sini oke ya, ini keluar lagi nih, kalian lihat nih untuk ininya SD cardnya ya, kalian lihat ya, ini XT4. Oke, dan biasanya kalau misalnya itu dia akan hilang. Oh enggak hilang sekarang. Oh enggak hilang ya gitu. Oke, terus di sini untuk lain-lainnya hampir mirip ya teman-teman ya, mirip untuk yang Ubuntu kemarin di sini. Dan di sini juga ada Task Manager ya, sama bro, Task Manager yang fungsinya untuk memonitoring ya teman-teman. Di sini memonitoring ini misalnya kalian pakai yang tadi OBS atau apa gitu kan. Di sini nanti kalian bisa mengetahui nih, nah ini jadi berapa sisa CPU-nya. Ini udah sampai 95 ya, 95%. Sehingga kalau kalian multitasking lagi ini akan bisa jadi 100%. Untuk RAM-nya dia agak aman ya. Nah di sini 74 ini, dan ini untuk CPU-nya yang lumayan ya ketika kita pakai OBS. Dan ketika kita close, nah seperti itu. Oke. Itu untuk Task Manager. Terus di sini juga di bagian aksesoris ini ada mousepad screenshot juga. Kita bisa screenshot layar. Nah di sini, nah ini ya kita bisa langsung save. Oke, seperti ini. Terus di sini kita juga bisa terus di sini juga ada banyak sekali tool yang bisa kalian gunakan di sini ya teman-teman. Ini untuk keyboard juga, ini kalian bisa mengatur untuk keyboardnya seperti apa. Terus di sini untuk bagian color profiles, nah ini untuk mengatur color, tapi ini enggak ada ya. Terus di sini ada, ini di aksesoris nih banyak banget. Ini juga ada text editor, ini kayak notepad ya di sini teman-teman ya, ini kayak notepad. Terus di sini selanjutnya, nah di sini ada X-Archiver. Jadi ini kita bisa add, extract, dan banyak banget ini untuk arsip. Ini kita ke clipboard manager juga bisa. Nah ini ada show history. Jadi ini clipboard, kalau misalnya kalian copy gitu ya, kalian bisa langsung pilih di sini. Oke, seperti biasa ya, clipboard juga ada di sini. Terus ada application finder. Yap. Ini saya sama kayak yang ada di sini ya. Dan di sini cukup komplit ya. Ini udah ada ininya, ada penjelasannya di network traffic analysis. Ini aplikasi buat apa gitu ya teman-teman di sini. Untuk lebih lengkapnya ini di sini seperti ini. Oke, gitu. Oke, nah selanjutnya di sini kita juga bisa ngatur untuk desktopnya di sini. Jadi kita bisa ngatur untuk backgroundnya seperti apa. Kalian misalnya pengen yang lebih kayak gini nih. Wah, kali Linux. Itu kalian bisa pakai yang kayak gini nih ya. Ini yang tadi. Ikonnya juga kalian bisa atur. Terus di sini
Kalau ini tambahan ya, aku install Synaptic. Caranya ya sudo apt install Synaptic seperti itu. Terus di sini kemarin tuh ketika kita jalankan ini error ya teman-teman ya. Jadi kayak gini dia nggak mau jalan dan ini jadi error gitu ya teman-teman ya. Dan untuk file manajernya di sini kita pakainya, nah ini di sini dia pakainya ini teman-teman, Tunar 4.16.10 ya. Jadi ini dari XFCE desktop environment ya, lingkungan desktopnya XFCE. Tapi gambarnya ini beda, ini kayaknya yang terbaru ya teman-teman ya. Ya emang kalau yang kemarin itu Ubuntu-nya juga nggak yang terbaru, itu yang masih senial gitu ya. Jadi udah lama banget itu, makanya itu masih pakai yang kayak gitu, menyesuaikan ternyata ini ya. Ini yang terbaru ya, Tunar yang terbaru. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri ini historinya dan tampilannya, makanya cukup clean ya. Kalau kalian lihat ini XFCE-nya cukup clean, menarik, dan di sini kayak betah gitu ya. Kita ketika kita mau pakai ini tuh kayak betah gitu ya, beda kalau yang kemarin. Di sini keren loh, ini kayak udah flat gitu ya, kayak gini ya, modern. Ini ada mail reader, terus ini untuk office dan lain sebagainya, sama aja bro ya. Terus ini ada software. Software ini adalah dari Genome ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku install dari Genome sendiri, Genome untuk ini. Nah tapi nggak kerekod gitu ya. Jadi ini kita bisa uninstall dari sini teman-teman ya. Bisa uninstall dari sini. Misalnya di sini kita mau uninstall Inkscape atau kita mau Mousepad, OBS Studio gitu ya. Kita uninstall bisa dari sini gitu ya teman-teman ya. Dan ini untuk tampilan kalender. Kalendernya kayak gini. Oke, untuk mempersingkat video ini kita akan langsung saja nih tunjukkan pada kalian beberapa yang sudah kita explore. Yap, ini saya cepetin ya biar cepet. Oh ya, jadi kalian bisa melambatkan video ini jika kalian pengen lihat bagian-bagian yang ada yang saya tampilkan di sini, oke? Jadi tinggal kalian ubah aja di YouTube-nya, bro, kecepatannya. Nah, oke, jadi lumayan komplit ya. Kita juga bisa mengatur style dan lain sebagainya, display. Enak bro di sini tuh. Jadi ya mirip-mirip yang seperti kita bawakan kemarin ya ketika kita bahas Ubuntu. Hampir sebagian besar mirip. Oke, di sini ketika kita pakai Inkscape, nah itu tadi kilasan ya, kilasan-kilasan yang ada. Dan untuk yang ini gitu ya, kalau kemarin kita Inkscape-nya itu dari server 0.9, tapi sekarang itu 1.1 ya. Di sini kalian bisa lihat ini udah yang kemarin ya, bukan yang terbaru tapi yang kemarin. Oke, dan ini udah oke. Ini kayak gini. Yap, seperti biasa. Jadi ini agak lebih cepet ya teman-teman ya, kayak lebih ringan gitu kan, lebih ringan gitu ya teman-teman ya. Coba kita copy paste, tuh kan ada snapnya, udah ada snapnya. Nah seperti ini, dan ini lancar ya, cukup lancar gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini cukup lancar, dan coba kita copy. Lalu di sini kita akan coba untuk melakukan cloning ya teman-teman ya. Close. Wah, keren amat teman-teman, langsung bisa nih teman-teman ya. Dan oke ya, cukup oke. Kita coba lihat untuk task manager, task manajernya kita lihat. Dan di sini CPU-nya segini aja ya, jadi nggak terlalu memakan banyak CPU. Cuman di memorinya ya ini masih 73, cuman aman ya teman-teman ya. Jadi ketika kita pakai ini, pakai Inkscape, ini aman banget di sini ya, ketimbang kita pakai OBS yang tadi. Ini 51, 65, jadi di bawah itu, dan ini aman. Inkscape ini dia ringan banget ya gitu. Dan kita bisa save, coba kita save. Oke, file save ke picture. Jadi seperti itu kira-kira. Kita udah explore untuk ini ya, untuk Kali Linux kita udah explore, dan seperti itulah teman-teman. Nah kesimpulannya di sini ya sama, cuman ini untuk yang terbaru ya teman-teman, sehingga di sini untuk desktop environmentnya pun juga menyesuaikan. Dan beberapa tadi kita juga bisa install berbagai macam aplikasi di luar Kali Linux ya, artinya di luar tool Kali Linux juga tersedia di situ. Seperti itu, jadi nggak usah takut gitu ya. OBS juga bisa kita install di sini, terus Inkscape juga bisa lancar digunakan
di sini. Bahkan ketika kita buka Task Manager di situ malah Inkscape ringan banget. Nah, seperti itu. Dan untuk OBS tadi juga udah lancar untuk OBS dan lain sebagainya, walaupun tadi ada permasalahan di bagian download ya. Padahal tadi udah diganti ya, tapi masih error. Terus untuk ini, untuk lain-lainnya sudah cukup. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan tentang Kali Linux ya. Intinya ini kita bisa memakai berbagai macam tool, kita bisa langsung install ya dari sini. Berbagai macam tool yang ada di Kali Linux ini bisa langsung kita install. Gitu ya, teman-teman ya. Dengan mengetikkan namanya aja gitu yang kalian perlukan, misalnya di sini Hydra ya Hydra gitu ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa langsung pakai ini ya di sini ya di Kali Linux Tools ini untuk referensi berbagai macam package yang ada di sini. Nah, ini sebagai nama misalnya Responder, berarti kalian bisa langsung apt install Responder. WhatsApp, terus ada banyak sekali ini ya untuk tool-toolnya yang bisa kalian pakai gitu ya teman-teman di sini. Oke. Nah, seperti itu. Cuman untuk instalasi yang ada di SD card di sini memang gagal ya teman-teman. Gagal permasalahan. Kenapa kok gagal gitu ya teman-teman? Gagal yang menjadi permasalahan utama adalah itu dia SD cardnya keluar sendiri seperti itu. Dan ketika kita sudah download banyak dan tiba-tiba gagal, itu kan kayak percuma gitu ya. Jadi ya seperti itu. Dan di sini jelas nih kalian akan saya perlihatkan untuk sisa dari ini ya storage. Ketika kita sudah melakukan berbagai macam hal tadi gitu ya, kita udah install beberapa ya aplikasi dan beberapa konfigurasi file. Di sini sisa 15 GB teman-teman ya. Jadi tidak terlalu banyak yang digunakan ya. Ini masih sisa 15 dari 19, berarti kira-kira 4 GB-an ya teman-teman yang kita gunakan tadi untuk OBS dan untuk Inkscape dan beberapa tool dari si Kali Linux gitu bro. Seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya sih ini masih aman ya, karena ini memang belum tak install apa-apa. Nah di sini ya kalian lihat ini masih clean ya, benar-benar masih clean. Nah jadi kalian bisa memanajemen dengan ya kalian manajemen aja yang kira-kira kalian gunakan untuk productivity kalian ya, karena memang tiap orang itu kan beda-beda ya teman-teman ya. Jadi ada yang mungkin dia memerlukan tool A, memerlukan tool B, memerlukan tool C dan tidak memerlukan tool A gitu kan, bisa aja gitu ya teman-teman ya. Sehingga di sini ya seperti itu aja. Jadi uninstall yang memang kalian tidak perlukan, install yang kalian perlukan. Ya gitu aja sih. Dan untuk file-file yang memang file-file itu file-file yang jadi atau mentah atau non aplikasi, kalian bisa langsung lemparkan aja ke SD card, micro SD card. Nah seperti itu. Itu kalau misalnya kalian pakai ini ya, kalau pakai Croton ini ya teman-teman. Nah kalau misalnya tetap pakai Crostini aja gitu ya, jadi kalian nggak perlu pakai Croton, itu kalian bisa manfaatkan app image yang sudah kita bahas juga di sini, sehingga di Chromebook kalian itu menjadi lebih lega gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa menjalankan aplikasi dari SD card eksternal, karena memang untuk app image sendiri dia memiliki kelebihan app image itu dia tidak perlu diinstal seperti itu. Oke. Jadi sama ya seperti yang ketika kita pengen menjalankan app image, ternyata kita harus ini ya teman-teman, harus mengcopy di internal storage dulu ya teman-teman di sini, baru dia bisa jalan gitu ya. Sedangkan ketika kita jalankan dari SD card ya nggak bisa ya, ya nggak bisa untuk jalan dari SD card. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan kita tentang Kali Linux, dan semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.